Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul tentang penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Yolanda, dan rekan-rekan saya ada Rahma Nurmalita, Selino Pitasari, Silviras Jamayora, dan Yulisa Puspitasari. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Nurmalita. Kepada Rahma, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi warga asli dan warga asing. Di Indonesia, penduduk memiliki durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Fenomena penduduk dinamakan dengan antroposfer yang dikaji dalam dua ilmu, yaitu demografi dan ilmu kependudukan. Dalam mengkaji fenomena penduduk harus memperhatikan tiga hal, yaitu sebagai berikut. 1. Periode waktu terjadinya suatu peristiwa penduduk. Kedua, kelompok penduduk yang mengalami peristiwa tersebut. Ketiga, peristiwa apa yang diukur. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi 1. Presidensial, 2. Parlementer, 3. Semi-presidensial, 4. Komunis, 5. Demokrasi liberal, dan 6. Liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rahma Nurmalita telah menyampaikan materi, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulisa Puspitasari. Pada Yulisa, dipersilakan. B. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 pemerintahan, hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presiden. Kekuasaan pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat 1 dan ayat 5 serta pasal 24 adalah A. Kekuasaan menjalani perundang-perundangan negara atau kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintahan. B. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah atau kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh DPA. Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR. D. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara atau keuangan eksaminatif atau kekuasaan inspektif yang dilakukan oleh BKP. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Yulisa Puspitasari. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Selly Nopitasari. Kepada Selly, dipersilakan.
pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Pemerintahan yang diterapkan pada masa itu ialah sistem pemerintahan parlementer. Namun terdapat penyimpangan dalam Undang-Undang 1945, yaitu berubah fungsi Komite Nasional Indonesia dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif. Kemudian terjadinya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi kabinet parlementer. Kemudian tahun 1949 sampai 1950 didasarkan pada konstitusi RIS. Nah, pada masa itu sistem pemerintahan yang diterapkan ialah sistem pemerintahan parlementer kabinet semu. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959 landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pengganti konstitusi RIS. Nah, sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa ini ialah kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1966, sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa ini ialah demokrasi terpimpin. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1998, nah pada tanggal 27 Maret 1968 MPR telah secara resmi melantik Soeharto menjadi Presiden Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun. Soeharto pada masa Orde Baru dalam dunia politik dan berlangsung selama 30 tahun. Dalam waktu itu Soeharto dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yaitu bentuk negara kekuasaan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, kemudian presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden itu sendiri ditunjuk dan dipilih oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab atas presiden. Kemudian kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan juga badan peradilan yang ada di bawahnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Selly Nopitasari telah menyampaikan materi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Silpi Rasja Mayora. Kepada Silpi dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, ya, yang artinya kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu kekuasaan, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi atau SM di negara kota Yunani kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 Masehi. Setelah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintah yaitu yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak, yaitu rakyat. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama dalam mengatur
kebijakan pemerintahan melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Selesai sudah materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.